Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari UTU PBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk tugasnya sendiri di sini tertera bahwa buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Kasus ini mirip seperti kasus 2 pada tugas 2 ya. Namun, pada bagian keterangan gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika input golongan A, maka gaji mengambil gaji pada array 0. Jika input golongan B, maka gaji akan mengambil pada gaji array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array rembulannya adalah 30, 32, 34, 36, 38. Nah, ini persis seperti tugas 2, namun kita rubah menjadi menggunakan logic atau case array ya, array dan if. Di sini kita akan menggunakan array dan if. Pada keterangannya pun sama 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Seperti pada tugas 2, namun bentuknya adalah array. Oke, baik di sini mulai langsung kita coba buka VS Code. Di Visual Studio Code-nya sudah saya buat sebelumnya untuk template atau kosongannya untuk tugas 3 Java. Di sini kita mulai untuk public static void. Kita tambahkan scanner. Sini aja deh. Input sama dengan new scanner system dan oke, ini sudah kita sudah tambah otomatis. Kita buat arraynya terlebih dahulu. Untuk menggunakan array kita gunakan kurung siku seperti ini ya. Kita buat apa ya? Panggilan array ini. Tadi berapa? 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Kita tambahkan 5 juta, 9 juta 500, dan 9 juta 500. 3, 3. Oke, sudah. Kita juga tambahkan untuk nomornya. Kita buat array untuk nomornya. Array 2 dimensi yang di sini kita diperlukan untuk 30, 32, 34, 36. Sudah berarti sudah dengan sama dengan input next zero. Sini mulai kita buat untuk logic if-nya ya. If sama dengan
Di sini saya membuat logik ketika kita memasukkan golongan A, maka gaji pokoknya adalah 0. Nanti untuk 0 akan kita isi di bawah. Kita akan buat sebuah logika ketika 0, maka akan memanggil apa. Nah, jika kita tidak memilih atau usernya nanti tidak memilih untuk golongan A, B, atau C, maka hasil nanti akan false, yaitu untuk false sendiri kita akan rubah. Kita akan tambahkan keterangan ketika user memanggil selain A, B, C, maka yang akan muncul seperti apa. Nah, ini kita akan tambahkan teks. Jika user memilih selain A, B, C, maka akan muncul golongan tidak valid. Ya. Seperti D mungkin, atau 1, atau 2, atau 3. Jadi user harus menginput sesuai apa yang diperintahkan pada di atas, yaitu memasukkan golongan A, B, atau C saja. Oke, sudah. Buat di sini, ini valid. Maka jika user sudah menginput A, B, C yang benar, maka user akan diminta untuk memasukkan jumlah more. Oke, kita tambahkan logik untuk jumlah more-nya. Campur kemudian gaji pokok dikali 0.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin saya membuat logik untuk gaji lemburnya. Nah, jam lemburnya itu saya buat di sini jika user memasukkan gaji jam lemburnya 0, maka user tidak lembur. Atau ya jika 0 maka tidak lembur. Namun jika memasukkan adalah lebih dari 1 dan kurang dari 5, maka gaji pokok nanti logiknya adalah dikali lembur, namun jam lemburnya itu dikurangi min 1. Misalkan user memasukkan 1, ya berarti min 1 dikurangi 1. Nah, sedangkan jika 2 berarti dikurangi min 2 gitu. Nah, jika user memasukkan lebih dari jam lembur dari lebih dari 5 jam, maka perhitungannya adalah gaji pokok dikali lembur. Ya, itu dikali 4 sesuai dari arraynya ini. Karena kalau array sudah perkalian secara otomatis lah gitu. Nah, jika usernya tidak menginput tidak valid gitu ya, jika bukan kurang dari 0, min 1 atau A, B, C, D, maka invalid gitu. Usernya menginput di luar jam lembur yang seharusnya. Seperti itu. Nah, di sini jika user sudah menginput waktu atau jam lemburnya berapa,
dan sudah sesuai, maka nanti adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Logiknya akan ditambahkan antara gaji pokok yang tadi user telah menginput A, B, C gitu golongannya, lalu ditambahkan dengan total gaji lemburnya, maka akan muncul adalah total penghasilannya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita coba run ya. Oke, saya coba cek terlebih dahulu ya, seperti apa. Oke, tadi setelah kita cek ya, untuk bagian next INT ini awalnya seperti ini. Saya tambahkan teks saja karena next selanjutnya ya, itu integer. Nah, untuk pada gaji lembur tadi saya tidak menambahkan titik koma. Nah, sudah saya tambahkan titik koma saat ini. Oke, kita coba running saja. Oke. Sini masukkan golongan, saya masukkan golongan A. Jumlah lemburnya saya tambahkan 2. Oke, total penghasilannya adalah seperti ini. Kita coba lagi, kita run. Oke, saya coba masukkan golongan D. Nah, masuk klan. Saya coba ubah dulu, masuk. Kita running kolom ya. Nah, kita coba masukkan D. Oke, masukkan ulang. Saya coba running lagi. Oke, masukkan golongan B, C sebenarnya. C. Sekarang jam lembur misalkan 6. Oke. Perhitungannya lumayan besar ya karena ini kan array. Dia dikalikan angka yang lumayan besar gitu. Di sini saya tidak menambahkan logik lagi untuk angka yang lebih besar. Namun secara keseluruhan jika hanya memasukkan golongan A, B, C dan juga untuk jam lemburnya kurang dari 6 itu perhitungannya masih bisa ya. Masih masuk akal secara nanti hasilnya. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan praktekan pada praktikum 3, tugas 3 untuk algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih jika ada koreksi dan sebagainya. Saya mohon kepada Bapak dosen mungkin agar bisa mengoreksi saya di kolom komen di YouTube ini atau mungkin via penilaian di tugasnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.